ES6 atau dikenal juga dengan ECMAScript 6 itu adalah standar JavaScript yang cukup baru, dikenalkan tahun 2015. Kenapa perlu ada standar? Karena kalau kita lihat historinya, JavaScript itu sudah ada sejak tahun 1997. First edition di situ, kemudian ada perkembangan-perkembangan, hingga sampai sekarang sebenarnya udah pakai ECMAScript 2022. Tapi yang kita bahas 2015. Nanti akan saya jelaskan kenapa kita bahas yang 2015. Tapi pertanyaan pertamanya adalah, kenapa perlu standar? Karena JavaScript itu kan bisa jalan di browser ya. Dan kita punya banyak browser. Chrome, Firefox, Edge, bahkan mungkin kayak Opera gitu ya. Banyak banget browser yang ada, di mana masing-masing membuat JavaScript interpreternya sendiri. Jadi, dulu, sebelum banyak standar gini ya, sangat umum tuh kita membuat script yang itu cuma bisa jalan di Internet Explorer. Kalau jalanin di Chrome, websitenya nggak jalan tuh, animasinya atau apapun. Jadi kadang mungkin ada website-website yang di bagian bawahnya tuh ada tulisan best viewed in Internet Explorer 6 gitu. Ya artinya cuma bisa dibuka di situ. Itu karena nggak mengikuti standar. Nah, dengan adanya standar-standar ini, ketika kita menulis JavaScript, itu dijamin akan bisa jalan di browser yang sudah support standar itu juga. Dan browser-browser besar, mereka support standar-standar ini. Kenapa yang kita pakai adalah yang 2015? Karena di ECMAScript 6 itu terjadi perubahan yang signifikan dibandingkan yang sebelumnya. Di yang 7, 8, dan seterusnya ada perubahan juga, penting juga, cuma itu nggak sedrastis yang di versi 6. Nah, apa aja perubahan di versi 6? Ada beberapa, dan saya nggak akan bahas yang lama-lama ya, kayak var ini, itu dulu sebelum ES6 tuh pakai var. Tapi saya mungkin nggak usah jelasin itu, terutama buat teman-teman yang baru pertama kali belajar coding, nanti malah membingungkan. Jadi untuk materi var, saya skip ya. Silakan teman-teman yang ingin tahu, googling sendiri, var itu apa. Pertama, let. Let adalah buat membuat variabel ya. Sudah pernah saya tunjukin juga di awal-awal sebelumnya. Cara makainya let, nama variabelnya, sama value-nya. Value-nya bisa di-set belakangan juga, jadi boleh juga kayak let full name sama dengan specifically, atau boleh juga ini di bawah. Cons itu mirip sama let, cuma kalau kita ubah jadi cons, kita harus membuat value-nya langsung di sini. Jadi nggak boleh kayak gini, tapi harus di-set di sini juga. Kenapa begitu? Karena cons itu tidak boleh berubah nilainya. Jadi ini kalau saya ganti jadi levivk2, terus kemudian kita jalankan, nah ini error. Konstan itu nggak boleh diubah lagi nilainya. Karena ya konstan ya. Kayak pi ya 227, nggak boleh diubah lagi. Jadi line 2 ini invalid, nggak boleh diubah. Nah ini sekarang bisa. Cuma itu bedanya cons sama let. Detail-detail soal objek ini nanti aja ketika sudah belajar objek baru kita pelajari. Nah, yang penting adalah scoping. Jadi kembali ke let ya. Let full name sama dengan FVP3. Kita selalu bisa memakai full name di sini ya. Full name ini bisa selalu kita pakai. Karena full name itu scope-nya dari sini sampai bawah. Satu file. Ini namanya disebut sebagai global scoping. Ada juga yang local scoping. Local scoping itu apa? Misal, kita membuat if else di sini. If 1 sama dengan 1, maka terus kita bikin kayak edge sama dengan 20. Kemudian kita print edge di sini. Ini outputnya berarti 20 dan levivik3. 20 dan levivik3. Gimana misalnya kita print edge-nya lagi di sini. Ada error. Jadi edge is not defined. Kenapa begitu? Karena edge yang di sini, edge-nya itu scope-nya cuma di sini.
Itu yang disebut sebagai local scope atau block scope. Jadi kalau pakai LED, kita bikin sesuatu, ini hidupnya cuma di antara blok. Blok itu ditandai dengan ini. Kurung buka sama kurung tutupnya. Edge itu cuma hidup di sini. Di sini udah nggak ada edge itu. Sudah hilang. Makanya ini nggak bisa. Contoh lain kalau bukan pakai if, kalau pakai for. For dari 0 sampai 10, terus kita bikin address gitu ya. Jakarta. Address ini juga cuma hidup di dalam looping ini. Di sini kalau kita print edge, address, yang bawah bakal tidak bisa, yang atas bakal bisa. Jadi ini keprint 10 kali ya. Tapi di luar itu address-nya nggak ada. Ada error. Address is not defined. Itu mengenai scope. Ketika belajar function nanti juga scope-nya sama di dalam blok yang paling terdekat ya. Gimana misalnya di dalam if kita menggunakan full name. Apakah bisa? Full name. Jawabannya bisa. Ini full name-nya ke print. Yang bawah saya hapus saja. Add sama full name-nya bisa ke print. Karena, again, ini scope-nya dari atas sampai bawah. Sama halnya dengan edge itu, hidupnya dari sini sampai sini. Jadi kalau di sini ada if lagi, ada if 2 sama dengan 2, terus kita print edge, itu masih ada. Dan kalau kita print full name-nya juga masih ada. Nah, gimana misalnya di sini kita bikin full name baru? Ini. Pertanyaannya, full name di sini outputnya apa? Apakah yang atas ini atau ngikut yang bawah? Coba kita lihat, ternyata ngikut yang di dalam. Jadi ini sama ini itu dua hal yang berbeda. Jadi di dalam scope ini kita membuat variabel baru, namanya kebetulan sama, dan itu mengoverride variabel yang di atasnya. Dia nggak mengganti value-nya. Jadi kalau di sini kita print lagi full name, yang full name di sini itu akan memakai yang di sini. Coba kita lihat outputnya. Full name pertama Agus Susanto, full name kedua Livi Fikri. Bisa berubah. Jadi yang terjadi, bayangkan ketika masuk sini, kita bikin full name. Full name yang ini cuma eksis di blok sini. Dia mengganti untuk sementara full name yang ini. Jadi kayak dia mengambil alih lah scope si global full name ini, di mana ini yang akan di-print adalah yang di sini. Tapi begitu keluar dari blok ini, scope-nya ini udah nggak ada, udah mati. Di sini kita akan pakai full name yang sebelumnya. Gimana misalnya ini nggak ada bloknya? Kita hapus. Nah, ini terjadi error. Karena di dalam scope yang sama, di dalam blok yang sama, kita nggak boleh memiliki dua variabel yang sama. Ini tidak boleh. Ini nggak akan bisa jalan. Demikian untuk scoping. Ini berlaku juga untuk looping ya. Jadi kayak biasanya kan kita pakai let i sama dengan 0, kemudian ini. I ini cuma eksis di dalam looping ini. Jadi kalau kita print console.log i di luar, i yang di luar ini harusnya akan error. I is not defined. Tapi yang di dalam bisa ke print. Gimana kalau kita masih ingin akses i di luar? Let ini bisa kita keluarkan. Bisa gini. Nah, kalau seperti ini, artinya i itu global scope. Dia eksis di sini, sehingga di sini ada. I yang di sini, dia akan memakai i yang ini juga. Pertanyaannya, apa output dari i ini? Coba saya panjangin, i di dalam, dan i di luar. Jawabannya adalah 10. I di luar adalah 10. Karena kan i-nya nambah terus ya. Ketika i-nya 9, dia masih masuk ke looping ini. Karena 9 kurang dari 10,
akan ngeprint angka 9, akan ngeprint angka 9. Kemudian lanjut lagi loopnya, i++ menjadi 10. 10 kurang dari 10, enggak. Berarti akan keluar dari loop, akan masuk sini, dan i-nya sekarang nilainya 10. Maka akan seperti ini. Gimana misalnya di sini ada LED juga? Yang terjadi kalau seperti ini, kira-kira berapa? Ini jawabannya adalah 0. Karena sama kayak konsep yang tadi, ini scope-nya adalah global dari atas sampai bawah. Sementara kita bikin lagi variabel ini akan mengoverride scope yang ada di sini. Berarti i yang di sini itu adalah i yang baru dibikin di scope ini. Termasuk i++ di sini. Ini bukan i yang ini, tapi i yang ini. Sehingga i yang atas ini nggak pernah berubah sebenarnya. Tetap 0. Maka di sini value-nya adalah 0. Itu untuk LED ya. Kalau untuk var, nanti behavior-nya bisa berbeda. Jadi, cara gampangnya sih jangan pakai var ya. Terutama untuk pemula, itu akan membingungkan. Toh juga sekarang kita udah biasa pakai LED ya. Jadi kalau lihat code-code JavaScript yang baru-baru, biasanya pakai LED mereka. Dan LED bisa menggantikan var juga. Begitu, materi sekarang silakan dicoba-coba. Oh, sorry, ada satu lagi yang lupa, yaitu string literal ya. Kita sudah belajar sebelumnya ada beberapa cara buat membuat string. Yang pertama, pakai tanda kutip satu, ini. Yang kedua, pakai tanda kutip dua. Yang ketiga, pakai tanda kutip backtick. Nah, bedanya apa? Bedanya yang backtick ini spesial. Jadi backtick ini bisa menginjek value. Contoh, kalau kita ingin menyapa hello full name, kalau pakai yang ini, caranya adalah seperti ini, kasih spasi, kasih full name. Yang ini juga sama, kasih spasi, kasih full name. Tapi kalau ini bisa kayak gini. Ini artinya yang di dolar harus pakai dolar sama ini ya, kurung kurawal buka sama kurung kurawal tutup. Yang di sini itu artinya variabel yang diinjek masuk ke sini. Ini semua outputnya sama. Lebih enak yang ini kita nggak perlu plus-plus. Bahkan bisa kita panjangin lagi ya, kayak umurmu adalah tahun, kita bikin age 10. Kalau pakai ini, kita harus kasih koma, umurmu adalah, kasih spasi, tambah age, tambah spasi tahun. Lebih repot ya. Yang ini juga sama kayak atasnya. Ini namanya string interpolation atau templating ya. Hanya berlaku untuk backtick. Yang di dalam sini bisa juga bukan variabel, bisa juga kalkulasi gini, bisa juga. Tapi umumnya variabel. Demikian materi ES6. Silakan dicoba-coba. Happy coding.